Aku ingin main ke kontrakan murah. Kamu masih tinggal di sana kan? Aku udah pindah Num. Tahu sendiri aku hidupnya gak netap. Tergantung uang yang kupunya. Sekarang aja aku ada di pinggiran kota Num. Oh gitu. Kapan-kapan aku pengen main. Pengen lihat anakmu, Ra. Nanti aja kalau aku udah pindah ke tempat yang dekat sama kamu. Biar kamu gak bingung nyari alamat tempat tinggalku. Oke. Kabarin aja. Pembicaraan itu pun diakhiri. Taraf tampak senang. Dia akan mendapatkan uang dari Hanum. Setidaknya uang itu bisa dia gunakan untuk pegangan dan mengirim keluarganya di kampung. Taraf kembali lagi masuk ke dalam sel. Di dalam Siska terlihat menunggunya. Dia menatapnya dengan tajam. Seakan dia menyimpan sesuatu yang ingin dia sampaikan. Kau menelpon siapa? Tanya Siska. Bukan urusanmu, jawab Taraf. Kerjasamanya dengan Siska sudah selesai. Dia tidak punya kewajiban lagi pada Siska. Apa kau merencanakan sesuatu? Tanya Siska. Taraf melewati Siska, dia duduk di sudut ruangan. Mengabaikan pertanyaan Siska. Aku tahu ada seseorang yang rutin membesukmu. Entah siapa. Pasti orang itu penting, ucap Siska. Terus kenapa? Hubungan kita sudah berakhir. Aku sudah menyelesaikan kesepakatan kita, jawab Taraf. Dia malas bicara lagi dengan Siska untuk urusan apapun. Siapa orang itu? Apa dia keluargamu? Tanya Siska. Taraf tersenyum licik mendengarnya. Sepertinya kau begitu ingin tahu, ucap Taraf. Siska terus-terusan mengurus urusannya. Padahal dia sendiri juga sudah mengabaikannya dan tidak ingin tahu menahu urusan Siska. Aku tidak sepenuhnya percaya pada orang bermuka dua sepertimu, sahut Siska. Taraf tertawa kecil mendengarnya. Apa bedanya aku denganmu? Kita sama-sama jahat dan munafik, jawab Taraf. Siska terdiam. Sampai saat ini dia penasaran seseorang yang sering membesuk Taraf. Orang itu selalu membawa makanan dan uang untuk Taraf. Makanya Taraf terjamin di sana. Om, kita sedang apa? Dava dan Kenzo duduk di kursi pantai. Mereka menggunakan kacamata hitam. Menikmati sunset, jawab Roy yang duduk di kursi pantai di tengah-tengah mereka berdua. Dia hanya mengenakan kemeja yang tak dikancingkan dan celana kolor bergambar pantai. Sunset itu apa Om? Kenzo bertanya. Dava. Apa sejenis makanan ringan? Tambah. Roy membuka kacamata hitamnya. Bocah gendut, apa saja kau sebut makanan? Sunset pun kau sebut makanan, ucap Roy. Dava tertawa kecil mendengarnya. Kenzo juga ikut tertawa. Terus sunset itu apa? Kenzo penasaran. Sunset itu matahari terbenam, jawab Roy. Apalagi yang menarik dinikmati di sore hari selain bersantai melihat matahari terbenam? Oh gitu. Aku pikir kue berlapis coklat, celetuk Dava. Roy geleng-geleng kepala mendengarnya. Keponakan yang satu ini memang selalu memikirkan makanan. Om, ada penagih hutang. Dava menunjuk wanita cantik di tepi pantai. Banyak juga di sini penagih hutangnya, tambah Kenzo. Mereka berdua pikir semua wanita cantik penagih hutang. Semua ini karena Roy. Hei, jangan sembarang bilang cewek cantik penagih hutang. Tegur Roy. Bisa kena bogem mentah dia kalau cewek-cewek itu tahu. Kata Om, cewek cantik suka nagih hutang, balas Dava. Betul. Om juga bilang hati-hati cewek cantik berbahaya, tambah Kenzo. Tapi bukan cewek cantik yang di sini. Kalian jangan ember. Sahut Roy kebingungan menjelaskan. Tahu gini dia gak akan bilang cewek cantik penagih hutang. Dava dan Kenzo tertawa senang. Dava, enak ya liburan,
ucap Kenzo. Dia senang bisa bersama keluarganya menikmati liburan. Iya, otakku gak pusing mikirin ujian, sahut Dava. Di sana dia hanya bersenang-senang tanpa harus memikirkan sesuatu yang berat. Ujian apa? Kerjaanmu cuma main dan makan. Di mana letak ujiannya? Balas Roy. Dia heran mendengar Java yang merasa memiliki ujian. Padahal setiap hari dia happy. Aku harus merawat ulat dan menjaga keamanan dari ayam, Om. Itu ujian terberatku, jawab Dava. Roy menganga mendengarnya. Itu sudah disebut ujian berat untuk Dava. Ujianku menunggu ulat menjadi kepompong lama, berat juga ujianku, tambah Kenzo. Roy makin stres memikirkan mereka berdua. Ujian-ujian mereka membuat Roy minder. Lebih baik kita menikmati sunset. Pusing Om memikirkan ujian kalian, sahut Roy. Dia kembali bersandar di sandaran kursi. Kakinya diluruskan. Seakan berbaring di sana. Dava dan Kenzo tertawa kecil mendengarnya. Makan dulu anak-anak. Terdengar suara Andin menghampiri mereka. Iya Mama. Dava dan Kenzo menyahut. Andin dan Albert mendekat. Dua orang pelayan datang membawa makanan. Mereka akan makan di tepi pantai sambil menikmati sunset. Di sana sudah ada tempat untuk duduk lesehan. Ada sofa-sofa tanpa kaki dan meja pendek di tengahnya. Semua makanan tersaji di sana. Aroma terapi juga tersedia. Om, aku dan Kenzo mau makan dulu, ucap Dava. Roy mengangguk. Dia masih ingin di sana dan belum lapar. Dava dan Kenzo menghampiri Albert dan Andin yang duduk di sana. Mereka duduk di samping kanan dan kiri dari kedua orang tuanya. Kenzo duduk di dekat Albert sedangkan Dava di dekat Andin. Mama, apa adik bayi makan juga? Tanya Dava. Iya sayang, jawab Andin sambil mengelus pipi cabi Dava. Gimana cara makannya Mama? Tanya Dava penasaran. Yang makan Mama sayang. Nanti adik bayi makan dari makanan yang Mama makan, jelas Andin. Dava mengangguk paham. Kalau gitu Mama harus banyak makan biar adik bayi makan juga, ucap Dava. Iya sayang, sahut Andin. Dia mencium pipi Dava. Bocah gemuk itu tertawa kecil. Mama, Dava sayang Mama, ucap Dava langsung memeluk Andin. Sayang, sahut Andin. Dia terharu mendengarnya. Dava bayi kecil yang dulu dia rawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Apa Mama akan tetap sayang Dava? Tanya Dava. Iya dong. Dava kan anak Mama, jawab Andin. Dava memeluk erat Andin. Albert juga memeluk Kenzo. Dia tidak ingin anak-anaknya kekurangan kasih sayang. Sekarang kita makan dulu, oke? Ucap Andin. Dava mengangguk. Dia melepaskan pelukannya. Makan bersama kedua orang tuanya dan Kenzo. Enak ya Kenzo, ucap Dava begitu nikmat memakan makanannya meski berbeda dengan makanan yang biasanya dia makan. Apa yang tidak enak untukmu? Semua makanan enak kan? Sahut Kenzo. Dava tertawa. Andin dan Albert tersenyum manis. Sayang, mau nambah gak? Tanya Albert. Udah kenyang Mas, jawab Andin. Sudah banyak yang masuk ke perutnya. Bukan nambah yang itu tapi yang lain, bisik Albert. Mas. Andin menyahut manja. Dia sedikit mencubit pinggang suaminya. Mumpung di sini. Anak-anak ada pengasuhnya, bisik Albert. Si Roy lah pengasuh dua anaknya. Selama bersama Roy, anak-anak happy dan tidak mencari kedua orang tuanya. Andin tertawa kecil mendengarnya. Mas bisa aja, bisik Andin. Cabut sayang. Biarin Roy jadi babysitter, ajak Albert.
Andin mengangguk. Albert membopong Andin meninggalkan tempat itu. Mereka mau bermesraan lagi. Biarkan saja dua bocah diurus Roy yang pengangguran tanpa pasangan. Dava, Papa dan Mama mau kemana? Tanya Kenzo. Mau berduaan. Kita dititipkan pada Om Roy, jawab Dava. Dia tahu kedua orang tuanya selalu bersama. Mereka memang dititipkan pada Roy selama di sana. Tapi Om Roy kebanyakan hutang, ucap Kenzo. Dava tertawa kecil mendengarnya. Ayo kita carikan Om Roy cewek biar gak jomblo. Ajak Dava. Tapi kan aku gak bisa bahasa Inggris, sahut Kenzo. Yes no aja. Itu kata orang-orang dewasa, jawab Dava. Dua pengasuh mereka geleng-geleng kepala mendengarnya. Kau bisa bahasa Inggris? Yes no aja seperti yang dibilang Dava, jawabnya. Dia tepok jidat. Ternyata temannya sama seperti Dava. Dava. Kenzo. Pak Ibrahim, Ibu Titin dan Ibu Endang memanggil Dava dan Kenzo yang sedang bicara dengan turis. Yes. No. Dava menjawab. Dava, kok kamu jawab yes dan no? Tanya Kenzo. Biar kakak cantiknya milih sendiri mau yes atau no, jawab Dava. Kenzo geleng-geleng kepala mendengarnya. Dia turis cantik itu tertawa. Mereka gemas dengan dua bocah lucu itu. Kemudian mereka pamit dan meninggalkannya. Kalian lagi ngapain? Tanya Ibu Endang. Lagi nyari jodoh untuk Om Roy, Oma, jawab Dava. Ibu Titin dan Pak Ibrahim tertawa kecil. Cucu-cucunya ada-ada saja idenya. Udah melihara ulat sekarang mau mencari jodoh pula untuk Roy. Emang kalian bisa ngomong sama mereka? Tanya Ibu Endang. Aku jawab yes no aja Oma. Mereka tertawa, jawab Dava. Mereka tertawa karena kalian ada-ada aja, balas Ibu Endang. Dava dan Kenzo tertawa. Pantas bulenya tadi cuma ketawa. Ayo ikut Oma jalan-jalan, ajak Ibu Endang. Dava dan Kenzo mengangguk. Mereka ikut kakek dan neneknya jalan-jalan di sana. Sepulang dari Maldives, Andin kembali bekerja. Namun dia tidak melupakan tugasnya sebagai istri. Pagi-pagi dia sudah masak untuk sarapan dibantu mertua dan pembantu di rumah. Menemani mereka sarapan sampai berangkat. Dia juga mengantar Dava dan Kenzo ke sekolah. Nanti yang jemput kedua anaknya Ibu Endang ataupun Roy. Sekarang Andin harus pergi ke kafe. Sudah lama tak ke sana. Semenjak Dava dan Kenzo operasi sampai liburan, Andin belum ke kafe. Dia membawa oleh-oleh untuk semua karyawannya termasuk Hanum. Andin membagikan semua oleh-olehnya merata. Semua karyawannya dapat bagian. Ibu Hanum kemana? Andin tidak melihat ada Hanum di sana. Sakit bos. Barusan kirim pesan, jawab kepala pelayan. Andin mengangguk. Dia langsung memeriksa ponselnya. Ternyata ada pesan dan panggilan dari Hanum tapi tadi dia sibuk belum sempat memeriksa ponselnya. Aku ke atas dulu ya, ucap Andin. Dia ingin menelpon Hanum. Karyawan di sana mengangguk. Andin meninggalkan lantai bawah. Dia pergi ke lantai atas. Masuk ke dalam ruangannya. Andin sudah kangen dengan Hanum. Tapi ternyata Hanum tidak masuk. Dia duduk lalu menelpon Hanum. Kamu sakit apa Num? Asam lambungku kambuh Ndin. Udah ke dokter. Andin jadi khawatir dengan keadaan sahabatnya itu. Hanum tinggal di kota sendiri. Kalau bukan dia yang memperhatikan siapa lagi? Belum. Aku lemes Ndin. Ya udah, aku ke sana deh. Gak usah Ndin. Kamu kan baru pulang dari liburan nanti capek. Mana kamu lagi hamil lagi? Gak apa-apa. Aku mau sekalian ngasih oleh-oleh untukmu.
Hati-hati tapi ya. Pembicaraan mereka diakhiri. Andin tahu Hanum tidak akan absen kalau dia tidak sakit beneran. Hanum orangnya bertanggung jawab dan bekerja keras. Andin meletakkan teh hangat di atas nakas dan bubur buatannya untuk Hanum. Dari pagi Hanum belum makan. Dia tiduran terus. Terlihat wajahnya pucat. Bibirnya juga kering. Untung Andin datang. Dia jadi semangat dan senang. "Makasih Yandin udah datang," ucap Hanum. Dia duduk di pinggiran ranjang. "Iya Num, dimakan dulu buburnya. Tehnya juga lupa diminum biar tubuhmu hangat," sahut Andin. "Aku makan buburnya deh Ndin." "Tehnya enggak," jawab Hanum. "Kenapa?" Andin penasaran. "Asam lambung gak baik minum teh. Ada kafeinnya juga di dalam teh," jawab Hanum seraya mengambil mangkuk bubur. "Maaf ya Num, aku gak tahu," timpal Andin. "Gak apa-apa." Hanum membaca doa lalu mulai menikmati bubur buatan sahabatnya itu. "Bajumu kotor Ndin." Hanum melihat ada noda di bajunya Andin. "Iya, tadi waktu masak ketumpahan kuah ayamnya," jawab Andin. "Di lemariku ada bajumu deh Ndin." "Kamu ganti baju aja," ucap Hanum. Ada satu setel bajunya Andin di kamarnya. Dulu Andin pernah menginap di rumah Hanum. Bajunya masih di sana. "Iya deh. Aku ganti dulu." Andin pun mengikuti saran Hanum. Mana dia ingin mengantarkan Hanum ke rumah sakit. Rasanya tak pantas mengenakan baju yang kotor. Andin membuka lemarinya Hanum. Mengambil satu setel baju. Dia tak sengaja melihat sebuah foto di pintu lemari. Foto Hanum dengan seseorang. Andin tercengang saat dia menyadari siapa seseorang yang berfoto dengan Hanum. Ini bukannya Taraf. Andin menyentuh foto di depannya. Dia pernah melihat foto Taraf saat suaminya menunjukkan padanya. Foto itu mirip dengan Taraf. Tidak salah lagi. Pasti Taraf. Tapi kenapa dia terlihat akrab dengan Hanum? Sambung Andin. Kalau dilihat dari fotonya, tak akan Hanum dan Taraf akrab dan saling mengenal. Tapi Andin tidak tahu apa hubungan Hanum dengan Taraf. Andin terdiam sesaat. Hanum tak pernah sekalipun menceritakan sosok Taraf padanya. Ini pertama kalinya Andin melihatnya sendiri. Hanum, ini siapa?" tanya Andin sambil menunjuk foto di depannya. Hanum langsung bangun dan menghampiri Andin. Dia memperhatikan foto yang ada di pintu lemarinya. "Itu Taraf," jawab Hanum. Andin tercengang mendengarnya. Hanum mengenal Taraf. Wanita yang sudah membuat Dava, Kenzo dan Davi tertukar. "Taraf itu siapamu?" tanya Andin. Dia ingin tahu ada hubungan apa Hanum dengan Taraf. "Dia temanku, Ndin," jawab Hanum. Andin terdiam. Dia memikirkan pertukaran ketiga bocah itu. Di mana Kenzo yang seharusnya ada di tangan Hanum justru ada di tangan Albert dan Davi yang seharusnya di tangan Albert ada di tangan Hanum. Sebaliknya Dava ada di tangannya. "Apa dia pernah datang ke rumahmu?" tanya Andin. Dia ingin tahu semuanya tentang Taraf yang Hanum ketahui. Pasti ada hubungannya dengan tertukarnya ketika bocah itu. "Pernah. Tapi sudah lama sekali," jawab Hanum. "Kapan?" Andin bertanya. 6 tahun lalu, jawab Hanum. Berarti ada kemungkinan 6 tahun lalu itu saat Davi dan Kenzo masih bayi. Andin yakin ini ada hubungannya satu sama lain. "Apa dia bawa bayi saat ke rumahmu?" tanya Taraf. "Iya, dia bawa anaknya Ndin. Waktu itu dia ada masalah ekonomi makanya dia datang ke tempatku. Kasihan dia suaminya tidak tanggung jawab. Baru lahiran harus nyari uang sendiri," jawab Hanum.
Andin yakin Taraf pasti berbohong pada Hanum untuk mendapatkan simpatinya dan mungkin untuk tujuan tertentu. "Berapa lama dia ada di rumahmu, Num?" tanya Andin. "1 hari. Besoknya dia pulang," jawab Hanum. "Berarti benar. Taraf menukar Davi dan Kenzo di hari itu. Makanya mereka tertukar," batin Andin. "Dari kemarin dia bingung memikirkan kenapa Kenzo ada di tangan Albert sedangkan Davi ada di tangan Hanum. Ternyata semuanya memang karena Taraf. Dia menggunakan pertemanannya untuk memanfaatkan Hanum. Hanum, aku ingin bicara hal penting denganmu. Tapi aku harap kamu mendengarkan sampai aku selesai ngomong," ucap Andin. Hanum harus tahu semua tentang Taraf. Agar dia bisa menceritakan banyak hal tentang temannya itu. Hanum mengangguk. "Kita duduk lagi Num biar kamu gak capek," ajak Andin. Dia menuntun Hanum kembali duduk di atas ranjang. "Num, Taraf itu." Andin mulai menceritakan sosok Taraf pada Hanum. Bagaimana cara melakukan penukaran 3 bocah. Sampai mereka tidak berada pada tempatnya. Dan terpisahkan dari orang tua kandungnya. Termasuk masalah Indra dan Siska. "Ya Allah, Taraf jahat banget Din," ucap Hanum tak menyangka temannya Taraf seperti itu. Dia pikir Taraf adalah teman yang baik tapi ternyata dia sangat jahat. "Maaf ya aku baru cerita sama kamu. Soalnya ini masalah pribadiku, Num. Aku baru cerita begini karena kamu mengenal Taraf. Dan anakku Davi ada padamu," sahut Andin. Dia tak akan menceritakan masalah pribadinya pada Hanum kalau Hanum tidak terlibat di dalamnya. Andin sangat menjaga rahasia pribadinya. Meskipun Hanum sahabatnya sendiri. "Gak apa-apa Andin. Aku mengerti. Justru aku merasa bersalah karena menampung Taraf. Davi dan Kenzo jadi tertukar," timpal Hanum. "Kalau saja waktu itu dia tidak menampung Taraf, mungkin tidak akan terjadi pertukaran itu. Dia juga saat itu tidak menyadari kalau Davi dan Kenzo tertukar. Karena waktu itu Hanum baru saja mendapatkan Kenzo. Wajah bayi Kenzo dan Davi hampir mirip karena mereka sama-sama bayi. Jadi Hanum tidak memperhatikan secara detail. Kamu gak salah Num. Kalau bukan kamu aku tidak akan pernah bertemu dengan anakku. Entah Taraf akan menukar dengan siapa lagi," sahut Andin. Untuk anaknya ada di tangan Hanum. Lebih mudah untuknya menemukan anaknya daripada di tangan orang lain. Hanum mengangguk. "Makasih ya Num sudah merawat anakku dengan sepenuh hati. Setidaknya dia sudah sempat merasakan kasih sayang darimu," ucap Andin. Kedua netranya berkaca-kaca. Meneteskan air mata hingga ke pipinya. "Tapi aku tidak bisa menjaga anakmu dengan baik. Davi akhirnya meninggal, Din," sanggah Hanum. "Andai saja dia bisa melakukan hal terbaik untuk Davi. Mungkin sampai saat ini Davi masih ada."